Baiklah, 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 kau tahu temanku, mereka mengamatimu selama berbulan-bulan. Diam-diam, sabar, bukan seperti pengawasan kasar yang kau lihat di film. Tidak, ini beda. Ini operasi yang bersih, dingin, presisi bedah. Mereka memetakan pola perilakumu, pencarianmu, malam-malam tanpa tidurmu. Cara kamu berhenti merespons pada gangguan-gangguan. Cara kamu bergerak berbeda, seperti seseorang yang sudah tidak peduli lagi pada sirkus dunia. Lalu, sesuatu berubah. Kamu berhenti cocok dengan sistem. Kamu berhenti memberi makan algoritma. Kamu menjadi anomali dalam sistem yang dirancang untuk memprediksi kekacauan. Dunia tidak takut pada kehancuran. Ia takut pada ketidakpastian. Dan kamu tidak lagi bisa diprediksi. Kamu mulai melakukan hal-hal aneh, membaca buku sampai matamu terbakar, menghapus aplikasi yang menenangkan pikiranmu, berhenti bereaksi pada umpan mereka. Mereka memberimu perangkap dopamin, likes, reels, swipe, cerita-cerita, dan kamu melewatinya seperti mayat di jalan. Kamu tidak seharusnya melakukannya. Kamu seharusnya scroll, tertawa, mematuhi irama. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu mematahkan irama itu, dan saat itulah kamu masuk ke dalam daftar. CIA tidak mengatakannya secara terbuka, tapi sinyalnya jelas. Kamu adalah ancaman potensial. Bukan karena kamu membawa senjata, bukan karena kamu memposting pesan-pesan kriptik, tapi karena kamu berhenti menjadi budak. Karena kamu sadar. Kamu melihat benang-benang itu, dan lebih buruk lagi, kamu berhenti menari. Lihatlah, di dunia yang penuh dengan kebisingan, keheningan adalah kekerasan. Ketika seorang pria tidak lagi menginginkan persetujuan, ketika matanya berhenti berkedip mencari validasi, ketika pikirannya menjadi tenang seperti predator sebelum membunuh, itulah saat agensi-agensi mulai memperhatikan. Karena seseorang yang tidak teralihkan adalah berbahaya. Seseorang yang berpikir adalah berbahaya. Seseorang yang bertanya adalah radioaktif. Mereka menyebutnya penyimpangan perilaku. Apa yang sebenarnya dimaksud adalah kamu mengingat siapa dirimu sebelum mereka memasukkan jarinya ke dalam otakmu. Mereka melatihmu sejak kecil, perlahan-lahan, gula di sarapanmu, pahlawan di layarmu, kebisingan di telingamu. Mereka memberimu rutinitas, sekolah, pekerjaan, pajak, jeritan, tidur, ulangi. Mereka mengajarkanmu bagaimana mengejar bayangan. Tapi, lalu kamu berhenti mengejar. Kamu berdiri diam. Kamu melihat sistem itu. Dan alih-alih bertepuk tangan, kamu bertanya, "Mengapa?" Dan saat itulah alarm berbunyi. Seorang manusia yang sepenuhnya sadar adalah glitch dalam matriks mereka. Seseorang yang tidak takut sendirian, yang tidak memohon hiburan, yang menatap keheningan tanpa berkedip. Jenis orang seperti itu terlalu liar untuk diprediksi, terlalu mentah untuk dikemas, terlalu nyata untuk dijual. Mereka telah mengamati waktu layarmu. Itu turun. Konsumsimu melambat. Pikiranmu mulai mencipta, bukan lagi hanya mengonsumsi. Kamu tidak lagi scrolling, kamu belajar. Kamu tidak lagi membeli, kamu membangun. Pikiranmu tidak lagi mengikuti skrip, kamu mempertanyakan tren, menantang dogma. Kamu bertanya, mengapa kelemahan dinormalisasi dan mengapa kebiasaan biasa dirayakan? Dan ketika kamu tidak tertawa bersama kerumunan, mereka menandaimu. Karena ketaatan adalah mata uang sejati zaman ini. Bukan uang, bukan status, tapi ketaatan. Penyerahan diri dalam diam. Saat kamu menjadi tidak terduga, bahkan sedikit saja, kamu menjadi mencurigakan. Kamu tidak seharusnya sampai sejauh ini. Kamu tidak seharusnya menembus batas. Namun, disinilah kamu sekarang. Kamu melewati sangkar-sangkar dopamin, melewati clickbait, melewati influencer yang menjual kekosongan. Kamu tidak mencari jalan pintas. Kamu mencari perang. Kamu mendaftar untuk penderitaan, seperti seorang pria yang tahu bahwa rasa sakit adalah kata sandi menuju kekuatan. Saat itulah mereka melabelimu, bukan ancaman bagi masyarakat, tapi ancaman bagi sistem, ancaman bagi kerangka yang dirancang
untuk membuat semua orang mati rasa. Kamu mulai mandi air dingin. Kamu berhenti makan seperti anak kecil. Kamu mulai menulis jurnal tentang iblis-iblismu. Kamu mulai membaca psikologi. Kamu mengamati pikiranmu sendiri seperti orang luar. Kamu melihat ketakutanmu, nafsumu, irimu, kesombonganmu. Kamu tidak menyangkalnya. Kamu mempelajarinya. Kamu mulai memahami bagaimana manusia dimanipulasi. Dan yang lebih buruk, kamu mulai melawan manipulasi itu. Kamu mematikan musik. Kamu merangkul keheningan. Kamu menghadapi suara-suara itu, dan kamu tidak lari. Kebanyakan orang meminta distraksi, tapi kamu duduk dalam gelap. Kamu menatap lukamu, dan alih-alih menutupinya dengan kebisingan, kamu mengoreknya. Kamu bertanya, mengapa aku seperti ini? Siapa yang membuatku seperti ini? Siapa yang diuntungkan dari kelemahanku? Dan sistem itu gemetar. Mereka tidak takut padamu ketika kamu marah. Mereka takut padamu ketika kamu menjadi fokus, tenang, dingin, penuh niat. Karena kemarahan itu berisik, kemarahan itu bisa diprediksi. Tapi kejelasan itu mematikan. Kamu mulai bangun lebih pagi, tidur lebih sedikit, mengeluh lebih sedikit, makan lebih bersih, bergerak dengan tujuan. Ponselmu menjadi alat, bukan mainan. Kamarmu menjadi tempat perlindungan, bukan tempat sampah. Kamu berbicara lebih sedikit, mengamati lebih banyak. Dan ketika orang-orang mengejek disiplinmu, kamu tidak berkedip. Kamu telah menjadi berdaulat. Kata itu sendiri, kedaulatan, dilarang dengan cara yang halus. Mereka inginmu kecanduan, bingung, selalu mencari sesuatu, selalu membutuhkan, tak pernah diam, tak pernah utuh. Tapi sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dibuktikan. Kamu tidak mencari cinta dalam piksel. Kamu tidak mengejar makna dalam meme. Kamu sedang membangun sesuatu yang kuno, sesuatu yang dilarang, kendali diri. Dan saat mesin itu tidak bisa menebak langkahmu berikutnya, mereka tahu kamu sedang menjadi bebas. Kebebasan adalah kejahatan dalam dunia yang dibangun atas kontrol. Kamu tidak marah-marah. Kamu tidak berontak. Kamu hanya melepaskan diri dari permainan-permainan, dari tujuan-tujuan palsu, dari sangkar-sangkar virtual. Mereka melihatmu berhenti berlangganan, lock out, menarik diri. Dan mereka melabelimu dengan satu kata, ancaman. Kamu mulai mencari kebenaran, bukan tren, kedalaman, bukan dopamin. Kamu melangkah ke dalam ketidaknyamanan. Kamu mematikan kebisingan. Kamu merangkul kesendirian seperti sebuah mahkota. Kamu tidak mengejar wanita. Kamu mengejar penguasaan. Kamu tidak mencari motivasi. Kamu membangun momentum. Kamu menjadi badai, tapi bukan jenis badai yang menghancurkan gedung-gedung. Kamu adalah badai yang membangunkan pikiran. Kamu mulai menyadari kebenaran yang jelek dan bengkok, bahwa kebanyakan orang hidup di dalam naskah-naskah yang tidak mereka tulis, keinginan-keinginan yang tidak mereka pilih, pendapat-pendapat yang tidak mereka uji, kehidupan-kehidupan yang tidak mereka bangun. Tapi kamu bukan kebanyakan orang lagi. Kamu melihat ke cermin dan tidak melihat pantulan. Kamu melihat pertanyaan, dan saat itulah semuanya berubah. Notifikasi-notifikasi berhenti. Dunia terasa lebih sunyi. Tapi kamu tahu, itu bukan damai. Itu observasi. Mereka tidak mengabaikanmu. Mereka mempelajarimu. Karena ketika seorang pria menjadi diam, tapi matanya semakin tajam, mereka tahu dia sedang membangun sesuatu. Bukan sebuah imperium, tapi revolusi. Dan bagian yang menakutkan, revolusi itu dimulai di dalam pikirannya sendiri. Tapi revolusi tidak luput dari perhatian selamanya. Tidak di dunia di mana bahkan detak jantungmu adalah data. Jadi, ketika kamu mulai bergerak melawan arus, tidak dengan keras, tidak dengan kekerasan, tapi dengan presisi yang tenang, kamu memicu sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih tua. Kamu melangkah ke dalam perang yang tidak pernah kamu deklarasikan. Sebuah perang yang tidak dilawan dengan peluru, tapi dengan keyakinan, bukan dengan darah,
tapi dengan pemrograman. Dan kamu masuk ke medan perang tanpa baju besi. Karena tidak ada yang memberitahumu bahwa ini adalah perang. Tapi lihatlah sekeliling. Segala sesuatu adalah senjata. Bahasa, kesenangan, kenyamanan, bahkan kebaikan. Apa yang tampak tidak berbahaya seringkali adalah yang paling mematikan. Karena mereka tidak membunuhmu dengan kekerasan lagi. Mereka membunuhmu dengan kenyamanan. Setiap permukaan halus yang kamu sentuh, setiap tab, setiap notifikasi, setiap senyuman buatan, itu bukan hanya gangguan. Itu adalah pengekangan. Mereka mencoba membuatmu lupa, bukan hanya fakta-fakta, tapi naluri-naluri. Insting untuk melawan, untuk bertarung, untuk melindungi pikiranmu sendiri seperti wilayah. Tapi kamu ingat, kamu mulai menjaga ruang mentalmu seperti seorang tentara di medan musuh. Kamu mempertanyakan tawaran-tawaran yang datang terlalu mudah. Kamu melihat di balik setiap tirai. Kamu tidak hanya menolak kebohongan-kebohongan itu, kamu mulai membedahnya. Mereka menyebutnya paranoia. Tapi kamu tahu apa itu paranoia sebenarnya. Itu adalah pengenalan pola yang tajam. Itu adalah apa yang terjadi ketika indera-inderamu mulai bekerja lagi, ketika statis mati, dan kamu mulai mendengar roda-roda di balik pertunjukan yang mereka sebut realitas. Kamu melihat bagaimana setiap pilihan telah dirancang untukmu sebelumnya. Makanan, tujuan-tujuan, ideologi-ideologi, bahkan mimpimu telah dipilihkan. Tapi kamu membakar naskah itu. Kamu berhenti mengulangi apa yang mereka ajarkan padamu. Kamu tidak lagi berbagi opini seperti barang bekas. Kamu mulai memahat perspektifmu sendiri, potongan demi potongan yang kasar. Itu tidak sempurna, tapi itu milikmu. Di dunia yang penuh salinan, orisinalitas adalah ofensif. Karena setiap pikiran asli adalah cermin. Ia mencerminkan kebuatan di sekitarnya. Dan refleksi itu membuat orang-orang tidak nyaman. Kamu tidak lagi berdebat. Kamu mengamati. Kamu menyadari bahwa kebenaran tidak berteriak. Dia menunggu. Kamu berhenti memberi makan debat-debat yang dirancang untuk membakar waktu. Kamu berhenti membela diri kepada orang-orang yang diprogram untuk salah paham. Kamu pergi, bukan dalam penarikan, tapi dalam dominasi. Karena keheningan dari seorang pria yang sadar diri bukanlah ketiadaan, itu adalah kekuatan. Saat itulah mereka meningkatkan levelnya. Kamu mulai memperhatikan gelombang baru. Manipulasi itu menjadi lebih halus, kurang jelas. Mereka tidak lagi menyerangmu. Mereka menggoda dengan kemewahan, validasi, suara-suara yang berpura-pura memberdayakanmu sambil memenjarakan pemikiranmu. Kamu tidak sedang dirantai, kamu sedang dihibur untuk tetap stagnan. Dan stagnasi dalam perang ini adalah kekalahan. Tapi kamu tetap bergerak. Kamu melatih tubuhmu, bukan hanya untuk kekuatan, tapi untuk pemberontakan. Setiap push-up adalah pembangkangan. Setiap puasa adalah penolakan terhadap ketergantungan. Setiap napas terkontrol adalah kamu merebut kembali otoritas atas mesin yang kamu tinggali. Kamu tidak mengejar estetika, kamu mengejar fungsi, presisi, utilitas. Kamu tidak sedang membangun tubuh untuk cermin, kamu sedang membangun senjata untuk hidup. Transformasi itu bukan eksternal, itu molekuler. Jenis perubahan yang mengubah ritme kehadiranmu. Orang-orang merasakannya. Mereka tidak bisa menjelaskannya. Mereka hanya mulai bereaksi berbeda. Beberapa menjaga jarak, yang lain menjadi kesal. Sistem menginginkanmu disukai, bukan menakutkan. Kamu sedang menjadi yang terakhir. Dunia, bahkan mereka yang dekat denganmu, mulai bergidik pada evolusimu. Kamu tidak lagi mudah dicerna. Itulah yang terjadi ketika seorang pria mulai hidup berdasarkan prinsip, bukan impuls. Kamu berhenti bernegosiasi dengan nilai-nilaimu demi penerimaan. Kamu berhenti melapisi kata-katamu dengan gula untuk ego yang rapuh. Kamu berdiri tegak di ruangan di mana konformitas adalah harga masuk. Dan ketika kamu menolak untuk membungkuk, mereka tidak menghadapimu.
Mereka mencoba mengabaikanmu karena keberadaanmu sudah cukup keras, tapi mereka tidak bisa mengabaikanmu selamanya. Kamu mulai memengaruhi tanpa mencoba, tanpa pengikut, tanpa platform. Hanya dengan keberadaan yang berbeda, dengan membuat disiplin terlihat alami, dengan membuat kejelasan terlihat berbahaya. Kamu tidak menginspirasi dengan kata-kata. Kamu menginfeksi dengan kehadiran. Kamu membawa kebenaran seperti virus. Dan mereka yang masih terhubung ke sistem merasakannya seperti demam yang tidak bisa mereka namai. Jadi, sistem itu merespons, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelebihan beban. Mereka mengirim lebih banyak konten, lebih banyak gangguan, lebih banyak tren. Mereka membanjiri ruangmu dengan pilihan-pilihan yang tidak berarti. Bukan untuk mengonversimu, tapi untuk menguras energimu. Mereka tahu bahwa kebanyakan revolusi mati bukan karena oposisi, tapi karena kelelahan. Tapi kamu telah dilatih untuk ini. Kamu telah membangun stamina, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Kamu telah belajar bagaimana melindungi perhatianmu seperti mata uang, bagaimana mundur ke dalam keheningan tanpa merasa tersesat. Kamu tidak melarikan diri. Kamu sedang mengisi ulang, merencanakan strategi, mengamati pola berubah, menunggu titik buta berikutnya muncul. Dan kemudian itu terjadi. Kamu melihat bagaimana ketakutan dikemas ulang, bagaimana rasa bersalah dijadikan kebajikan, bagaimana rasa malu menjadi tali. Kamu melihatnya dalam gerakan-gerakan, slogan-slogan, belas kasihan yang dipalsukan dengan suara keras. Kamu melihat bagaimana perpecahan diciptakan, bagaimana orang-orang dibenturkan satu sama lain dengan racun yang berbeda rasa, tapi sama esensinya. Kamu tidak memilih sisi. Kamu tidak meneriakan slogan. Kamu mempelajari sumber kekacauan itu. Dan sekali lagi, mereka tidak bisa mengklasifikasimu, karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi sistem terkendali daripada seseorang yang tidak bermain dalam permainan mereka. Kamu tidak digerakkan oleh kemarahan. Kamu digerakkan oleh desain. Kamu tidak mencari kehancuran. Kamu sedang membangun cetak biru alternatif, perlahan-lahan, sabar, satu keputusan pada satu waktu. Hidupmu menjadi pernyataanmu, tidak keras, tidak bermerek, hanya nyata. Kamu tidak lagi berdebat. Kamu mengamati. Kamu menyadari bahwa kebenaran tidak berteriak. Dia menunggu. Kamu berhenti memberi makan debat-debat yang dirancang untuk membakar waktu. Kamu berhenti membela diri kepada orang-orang yang diprogram untuk salah paham. Kamu pergi, bukan dalam penarikan, tapi dalam dominasi. Karena keheningan dari seorang pria yang sadar diri bukanlah ketiadaan, itu adalah kekuatan. Saat itulah mereka meningkatkan levelnya. Kamu mulai memperhatikan gelombang baru. Manipulasi itu menjadi lebih halus, kurang jelas. Mereka tidak lagi menyerangmu. Mereka menggoda dengan kemewahan, validasi, suara-suara yang berpura-pura memberdayakanmu sambil memenjarakan pemikiranmu. Kamu tidak sedang dirantai. Kamu sedang dihibur untuk tetap stagnan. Dan stagnasi dalam perang ini adalah kekalahan. Tapi kamu tetap bergerak. Kamu melatih tubuhmu, bukan hanya untuk kekuatan, tapi untuk pemberontakan. Setiap push-up adalah pembangkangan. Setiap puasa adalah penolakan terhadap ketergantungan. Setiap napas terkontrol adalah kamu merebut kembali otoritas atas mesin yang kamu tinggali. Kamu tidak mengejar estetika, kamu mengejar fungsi, presisi, utilitas. Kamu tidak sedang membangun tubuh untuk cermin. Kamu sedang membangun senjata untuk hidup. Transformasi itu bukan eksternal, itu molekuler. Jenis perubahan yang mengubah ritme kehadiranmu. Orang-orang merasakannya. Mereka tidak bisa menjelaskannya. Mereka hanya mulai bereaksi berbeda. Beberapa menjaga jarak, yang lain menjadi kesal. Sistem menginginkanmu disukai, bukan menakutkan. Kamu sedang menjadi yang terakhir. Dunia, bahkan mereka yang dekat denganmu, mulai bergidik pada evolusimu. Kamu tidak lagi mudah dicerna. Itulah yang terjadi ketika seorang pria mulai hidup berdasarkan prinsip
bukan impuls. Kamu berhenti bernegosiasi dengan nilai-nilaimu demi penerimaan. Kamu berhenti melapisi kata-katamu dengan gula untuk ego yang rapuh. Kamu berdiri tegak di ruangan di mana konformitas adalah harga masuk. Dan ketika kamu menolak untuk membungkuk, mereka tidak menghadapimu. Mereka mencoba mengabaikanmu karena keberadaanmu sudah cukup keras, tapi mereka tidak bisa mengabaikanmu selamanya. Kamu mulai memengaruhi tanpa mencoba, tanpa pengikut, tanpa platform. Hanya dengan keberadaan yang berbeda, dengan membuat disiplin terlihat alami, dengan membuat kejelasan terlihat berbahaya. Kamu tidak menginspirasi dengan kata-kata. Kamu menginfeksi dengan kehadiran. Kamu membawa kebenaran seperti virus. Dan mereka yang masih terhubung ke sistem merasakannya seperti demam yang tidak bisa mereka namai. Jadi, sistem itu merespons, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelebihan beban. Mereka mengirim lebih banyak konten, lebih banyak gangguan, lebih banyak tren. Mereka membanjiri ruangmu dengan pilihan-pilihan yang tidak berarti. Bukan untuk mengonversimu, tapi untuk menguras energimu. Mereka tahu bahwa kebanyakan revolusi mati bukan karena oposisi, tapi karena kelelahan. Tapi kamu telah dilatih untuk ini. Kamu telah membangun stamina, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Kamu telah belajar bagaimana melindungi perhatianmu seperti mata uang, bagaimana mundur ke dalam keheningan tanpa merasa tersesat. Kamu tidak melarikan diri. Kamu sedang mengisi ulang, merencanakan strategi, mengamati pola berubah, menunggu titik buta berikutnya muncul. Dan kemudian itu terjadi. Kamu melihat bagaimana ketakutan dikemas ulang, bagaimana rasa bersalah dijadikan kebajikan, bagaimana rasa malu menjadi tali. Kamu melihatnya dalam gerakan-gerakan, slogan-slogan, belas kasihan yang dipalsukan dengan suara keras. Kamu melihat bagaimana perpecahan diciptakan, bagaimana orang-orang dibenturkan satu sama lain dengan racun yang berbeda rasa, tapi sama esensinya. Kamu tidak memilih sisi. Kamu tidak meneriakan slogan. Kamu mempelajari sumber kekacauan itu. Dan sekali lagi, mereka tidak bisa mengklasifikasimu, karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi sistem terkendali daripada seseorang yang tidak bermain dalam permainan mereka. Kamu tidak digerakkan oleh kemarahan, kamu digerakkan oleh desain. Kamu tidak mencari kehancuran, kamu sedang membangun cetak biru alternatif, perlahan-lahan, sabar, satu keputusan pada satu waktu. Hidupmu menjadi pernyataanmu. Tidak keras, tidak bermerek, hanya nyata. Tapi kamu juga akan merasakan sesuatu yang lain. Keheningan yang tidak biasa, jenis yang tidak meminta gangguan, jenis yang tidak butuh pelarian. Itulah awal kekuatan. Bukan kekuatan atas orang lain, tapi atas dirimu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa kamu berbicara lebih sedikit, tapi kata-katamu lebih berbobot. Kamu akan melihat betapa cepatnya kamu bisa membaca sebuah ruangan, bukan untuk memanipulasi, tapi untuk mengukur kebenaran. Kamu akan menyadari bahwa kebanyakan orang tidak sedang berbicara. Mereka sedang berdarah, putus asa ingin didengar, bahkan jika mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Tapi kamu sudah terlalu lama diam untuk bermain dalam permainan itu. Keheninganmu tidak lagi pasif, itu terkalibrasi. Kamu masuk ke ruang-ruang sekarang dengan kehadiran, bukan kebisingan. Dan ruangan itu menyesuaikan. Itulah yang mereka takuti, bukan yang keras, bukan pemberontak dengan spanduk, tapi mereka yang memilih untuk menghilang, yang menguasai pengekangan, yang mengubah diri mereka menjadi sesuatu yang lebih tajam daripada kemarahan. Kejelasan. Karena kejelasan tidak perlu berdebat. Itu memotong, diam-diam, bersih, dan sistem tidak memiliki pertahanan terhadapnya. Tapi kejelasan memiliki harga. Itu membebani hakmu untuk berpura-pura. Kamu tidak bisa lagi tidak tahu tentang pola-pola itu. Kamu tidak bisa menyusut kembali ke dalam kebodohan. Kamu tidak bisa bergabung dengan kerumunan tanpa merasakan beban pengkhianatanmu sendiri. Kamu menjadi alergi terhadap mediocre. Kamu kehilangan kemampuan untuk mentoleransi percakapan dangkal, ritual kosong,
emosi sintetis. Dalam penolakan itu, kamu menjadi entitas asing. Kamu tidak dimaksudkan untuk menyatu. Kamu tidak dibangun untuk konsensus. Kamu ditempa dalam gesekan, dibentuk oleh isolasi, dirancang untuk membawa frekuensi berbeda, satu yang mengganggu pemrograman dalam diri orang lain. Keberadaanmu saja memaksa kalibrasi ulang. Orang-orang di sekitarmu harus berkembang, atau mereka mundur. Tidak ada netral. Kamu telah menjadi garpu tala untuk kebenaran, dan tidak semua orang siap untuk suaranya.